Jadi kita sekarang akan mencoba untuk bagaimana sih membuat mata itik tapi dengan gaya kabel yang seperti ini. Gaya kabel yang ditekukan, dibelokkan. Untuk pembuat mata itik sama seperti yang video sebelumnya, cara pembuatannya sama dan harus diarahkan dengan arah jarum jam. Ini sama. Kemudian bagaimana cara membelokkan kabelnya? Ini untuk yang ini. Nanti kalian akan disuruh untuk membuat mata itik dengan cara penekuk seperti ini kabelnya. Ukuran tingginya adalah 20 mm. Ukuran dari tengah baut sampai ke ujung luar kabel itu 25 mili. Kemudian dengan panjang dari sisi ke sisi dalamnya adalah 30 mili, dan sisi lainnya sama dengan sebelumnya di 25 mili. Nah, untuk pembuatan pertama kita buat dulu mata itiknya seperti yang kemarin. Jika sudah dibuatkan mata itiknya, kita baru tekukan. Bagaimana penekukannya? Sama. Kita ukur pakai jangka sorong bisa, pakai penggaris bisa. Baik. Jika kalian sudah menyelesaikan semua rangkaian lurus untuk mata itik sampai ke 6, ukuran kabel 6 mili, lanjut untuk pengerjaan pembelokan kabel sesuai dengan job sheet. Jadi pertama kita buat dulu mata itiknya sama seperti sebelumnya, ada jaraknya, kita tekuk, kita buat mata itiknya ya, kita buat mata itiknya. Nah, kita pasin. Oke. Kita lurusin kabelnya ya. Lalu kita buat belokan pertama itu adalah di 25. 25 dari mana? 25 dari tengah baut. Ya, sini. 25 mili. Kita punya penggaris ini dalam satuan senti, maka di 2,5. Ya, sini ya. Kita buat di 2,5. Ini ya. Kalian bisa tandain dengan spidol, pulpen, atau alat lainnya yang bisa tandain untuk di kabel. Nah, sama caranya dengan penekuan kabel. Sudah 25 gitu ya. Sudah 25. Lalu kita tekuk. Nah, caranya gimana? Tekuk dengan jempol kiri. Dengan tangan kanan kita menggenggam tang untuk menjepit kabelnya. Nah, jempol kiri kita arahkan dekat tangnya dan posisi yang kuat di kabelnya. Kita dorong dengan jempol kiri kita. Oke, dorong dengan tangan telunjuk kita ada di bawah ya, jadi sehingga saat dorong kabelnya ini akan lurus dengan tangnya. Nah, ini ya, kan seperti ini. Dan saat penggunaan tang yang salah, hasil tidak akan lurus juga. Jadi tolong penggunaan alat kerja juga dalam keadaan yang benar. Kita pasang. Jika sudah punya tinggi 20. Perhatikan, 20 itu dari mana? Termasuk dari diameter kabelnya. Maka ini kita dapat diameter pertamanya. Nah, diameter keduanya kita kurangi jangan di 20, mungkin di 18. Ya.
18. Nah, mungkin di sini ya. Atau di 1,8 cm. Nah, baik. Teman-teman bisa di sini mungkin. Ya, benar gak nih? 2 gak nih? Oke, di sini ya. Sama seperti tadi. Ini kita mau ke arahkan ke sana ya, ke arah sana nih. Karena kan mau turun ke bawah, terus naik ke atas, gitu kan? Kita perlu dorong ke sana. Sama dorong dengan jempol kiri kalian. Dorong sambil bantu putar tangnya. Dapat. Ya. Dapat. Lalu kita butuh tingginya. Udah tingginya dapat nih 20. Lalu kita butuh lagi apa? 20 ya. Jadi butuh sininya kedalamannya adalah 3. Nah, tambahin 3. Lalu kita bawa lagi ke dalam. Dorong. Ya. Lalu kita turunin lagi. Coba makin lagi ya. Salah ini. Kalau susah kita putar. Dorong. Untuk yang 20. Ya. Nah, baru kita pasin nih. Kita pasin dengan tempat kita. Sini ya. Sini ya. Nanti potong sini. Nah, mau kita potong mana? Segini mungkin. Potong segini. Lalu kita pas sama cara kompasnya. Kita gigit-gigit isolasinya. Lalu kita dorong. Kita pegangnya ya. Masihkan jarak. Ya. Kita dorong. Lalu kita buat titik lagi. Sama dengan sebelumnya. Dijepit ujungnya dengan jempol kita di bawah ya. Tahan dengan jempol kiri untuk kabel sisi lainnya. Lalu kita tekuk membentuk titik diputar 180 derajat. Oke, lalu kita coba. Jadi nih. Kita coba masukkan. Nah, gini ya. Untuk hasil penerapan kabel. Jika dirasa kebesaran, kita bisa potong untuk mengecilkan. Seperti itu ya cara penunggukan kabel. Dan kenapa sih seperti ini? Kenapa sih kita perlu tekuk-tekuk? Agar rapi. Yang pasti pertama agar rapi dan mudah dalam penuturan kabel. Kalau rapi juga kita nggak ruwet ya lihatnya. Baik, seperti itu untuk pembuatan penunggukan kabel untuk motor listrik. Silahkan mencoba.